Feng Jiuman sangat liar seperti biasanya. Dia juga melepaskan sepasang tanduk dan menggabungkannya menjadi pedang bermata dua. Di antara tiga saudara laki-laki dan perempuan Bai Guanxing, Bai Haoran juga sangat berani. Dengan sepasang serangan tinju yang menghancurkan langit dan tanah retak. Dalam seni bela diri, dia jauh lebih baik daripada saudara perempuan junior dan junior. Namun, saat ini, saya melihat seorang wanita dari suku Queen Yu, yang rambutnya berangsur-angsur berubah menjadi perak, dan udara di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Berani membantu pengkhianat, bunuh tanpa ampun. Suaranya dingin, bahkan matanya seperti gunung es. Tidak diragukan lagi ini adalah Bai Linglong. Pada saat itu, Qin Yichen merasakan kekuatan yang sangat tirani, dan melihat ke belakang dengan marah, hanya untuk melihat segel ilahi putih dan biru terkondensasi di telapak tangan Bai Linglong, dan tiba-tiba menyerangnya. Segel ilahi ini sangat tirani, membuatnya semakin sulit bagi Qin Yichen untuk menembus kekuatannya. Tetapi serangan dan pembunuhan Bai Linglong benar-benar membangkitkan semangat juang Qin Yichen. Kamu adalah orang pertama dari klan Bais. Pedang ganda Qin Yichen berubah menjadi naga dan harimau. Naga biru menyerang dan membunuh, dan harimau ganas itu bergegas mengaum. Di bawah evolusi Long Wuzhan Tianyu, serangan ini sangat kejam. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Cahaya pedang terjalin dengan segel dewa. Tetapi apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah ketika segel dewa putih dan biru itu bertabrakan dengan kekuatan pedangnya, itu berubah lapis demi lapis. Saya melihat gelombang debut Shen Yin, berubah begitu cepat sehingga sulit untuk ditangkap. Mata dewa Qin Yichen bergetar. Anda tahu, seni bela diri naganya melawan Tianyu. Dia sangat khusus tentang kemenangan 10.000 musuh. Pada saat ini, perubahan segel ilahi tampaknya menekan naga dan harimau. Dan naga dan harimau juga dewa, berubah menjadi lonceng kuno. Dewa, gunung besar, dan samudra, ingin menghancurkan, menekan, menghancurkan, dan menelan segel dewa ini. Namun, segel dewa putih dan biru ini benar-benar berubah dengan perubahan Long Wu Fighting Tianyu. Dao Wen seperti air yang tidak terlihat, karena tidak terlihat, dapat menargetkan semua perubahan. Ini membuat Qin Yichen merasa bahwa kekuatannya terus-menerus diretas dan ditekan. Dua kekuatan supernatural bentrok, berubah secara horizontal dan horizontal, melonjak menembus langit dan bumi. Hanya dengan satu gerakan, tampaknya ribuan kekuatan supernatural saling membunuh. Namun, Qin Yichen merasa luar biasa. Tidak mungkin bagi Bai Linglong untuk mendapatkan harta yang diberikan oleh sampah itu. Di bawah pengoperasian roda surga, semuanya sama. Belum lagi harta karun. Bahkan gerakan pamungkas seperti kekuatan magis, Qin Yichen melihat dengan hati-hati. Setidaknya dia tidak bisa merasakan cahaya hitam yang tersembunyi di alis wanita Queen Yu yang telah diubah Bai Linglong. Dengan kata lain, segel ilahi biru putih yang selalu berubah ini yang menghancurkan segalanya adalah cara Bai Linglong sendiri. Tidak mungkin. Ini adalah metode Bais Clan. Kamu tidak layak menggunakan dia. Ledakan. Segel abadi dan kekuatan pedang itu meledak, memicu cahaya ilahi dari langit. Kekuatan semacam itu membuat Xie Feiling dan yang lainnya tidak berani bertemu dengan ujung tajamnya. Dan kembali lagi dan lagi. Qin Yichen berdiri di atas kerikil, menatap Bai Linglong dengan mata dingin. Hanya dari metode barusan sudah cukup untuk melihat kezaliman Bai Linglong. Anda tahu, Long Wuzhan Tianjue adalah pengetahuan unik Kaisar Long Wu, yang dikenal sebagai serangan pertama di dunia. Dan segel dewa putih dan biru itu, benar-benar dapat bersaing dengannya, sulit untuk dibedakan. Tidak, bukan kamu yang kuat, tapi kekuatan klan Bais. Aku berkata, kamu tidak pantas mendapatkan kekuatan ini. Pada saat ini, Bai Guanxing juga sedang menghancurkan lembah keretakan dan puing-puing di sekitarnya. Dia menatap Bai Linglong dengan ekspresi jelek yang sama. Bais Wu Tianxil, kamu benar-benar berhasil. Untuk waktu yang lama, Bai Guanxing membual bahwa dia bisa menghadapi dunia ini dengan optimisme. Tetapi ketika dia melihat ke arah Bai Linglong, dia tidak bisa menyembunyikan kecemburuan dan amarahnya. Itu adalah metode tertinggi dari klan Baisnya. Mengapa? Bais ortodoks ini sulit untuk dipahami, tetapi mereka dipelajari oleh sampah ini. Tapi Bai Linglong acuh tak acuh dan kejam dari awal sampai akhir, hanya dengan niat membunuh, Bai Zewu Tianying. Kamu pengkhianat, kamu tidak layak untuk diingini. Kamu pengkhianat. Kamu sampah. Bai Guanxing sangat marah. Seberapa jauh sampah pengkhianat ini ingin membalikkan hitam dan putih. Namun, raungan ini menyebabkan gelombang ombak di mata Bai Linglong yang sangat acuh tak acuh, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang membantahnya seperti ini, memanggilnya pengkhianat. Tapi tak lama kemudian, ketidakpedulian muncul kembali. Bagi Bai Linglong, ini sepertinya tidak lebih dari tipu muslihat pengkhianat. Qin Yichen ingin bertarung lagi, tetapi melihat sosok Bai Haoran berkedip-kedip, dan mendatanginya. Saudara Qin, musuh adalah seorang janda, tidak mudah berjuang keras. Mari pertimbangkan rencana jangka panjang. Pergi. Qin Yichen melihat sekeliling, 70 dan 7. Bahkan jika dia bisa membunuh semua Xie Feiling,
Tapi dia tidak bisa menjamin bahwa semua temannya akan hidup. Kelompok sampah ini tampaknya telah mengabaikan ujian roda surga, dan malah menganggap membunuhnya sebagai tujuan pertama mereka. Apalagi, serangan Bai Linglong barusan membuat hatinya ketakutan. Kamu merampas semuanya dari Bai's Clan, dan kamu akhirnya akan meludahinya. Qin Yichen naik ke langit dalam kerumunan, tetapi melihat 70 pembangkit tenaga klan Qin Yu bangkit dan berubah menjadi rantai, menyegel dunia. Setelah melihat ini, Bai Guanxing tidak bisa menahan nafas dan mengingatkan, Tuan. Dao Wei ruang dan waktu. Mereka tidak memiliki harta, dan mereka tidak dapat menghentikan Dao Wei ruang dan waktu Anda. Ketika Qin Yichen mendengar kata-kata itu, kedua pedang itu menebas karena marah. Lapisan waktu dan ruang sepertinya dilucuti, dan bayangan semua orang melompat ke dalamnya. Tidak, pencuri ini akan kabur. Ketika Fan Fan Star melihat ini, dia langsung marah, dan mengorbankan serangkaian batu bintang untuk menghantam langit. Namun, meskipun bisa menghancurkan ruang dan waktu, dia tidak bisa menangkap ruang dan waktu yang dilalui Qin Yichen. Xie Feiling juga sangat marah sehingga matanya melebar, tetapi tidak peduli seberapa ganas awan jahat di sekitarnya. Dia menyadari dengan marah bahwa dia tidak bisa melepaskan mata sebenarnya dari Raja Jahat. Taois klan Qin Yu sialan ini. Pasti hantu Bai Shouqiong. Saya harus mengatakan bahwa 3 saudara laki-laki dan perempuan Bai Guanxing mengusulkan untuk menghindari tepi untuk saat ini. Dan mereka sangat sedih. Bagaimanapun, ini berarti bahwa Baize ortodoks mereka harus menghindari sampah ini. Namun, kecerdasan dan penglihatan Bai Guanxing sangat rumit, dan dia segera menemukan bahwa orang-orang ini, tanpa harta, tidak dapat menembus ruang dan waktu perjalanan Qin Yichen hanya dengan otoritas mereka sendiri. Tapi saat ini, siapa yang memikirkannya? Melihat mata Bai Linglong seperti es, mau kabur? Retak. Detik berikutnya, dia melihat rambut panjangnya sudah memutih, dan bahkan mata suku Qin Yu berangsur-angsur berubah menjadi biru es. Dan pada saat itu, salju dan es yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi antara langit dan bumi. Itulah segalanya antara langit dan bumi, diselimuti es. Embun beku menyebar sangat cepat, dan bahkan di atas dan di bawah tanah, tidak ada tempat untuk bocor. Semuanya membeku, yang membuat Qin Yichen yang mengembara dalam ruang dan waktu tidak bisa tidak bergerak. Langit dan bumi yang beku, jalannya sudah selesai. Jalannya sudah selesai. Dao Wei Bai Linglong telah menginjakkan kaki di antara raksasa kaisar. Qin Yichen menggertakkan giginya, memecahkan lapisan ruang dan waktu, dan melompat ke tingkat waktu dan ruang yang lebih dalam. Langit dan bumi membeku, sehingga retakan ruang dan waktu membeku, seperti bekas luka. Namun, Bai Linglong tampaknya melihat Qin Yichen di kedalaman ruang dan waktu. Saat dia melayang ke langit, segel Bai Zewutian muncul kembali, menabrak ruang dan waktu, dan menyerang dan membunuhnya.